Ini ciplukan, tanaman superfood dan super mahal yang hampir tersisihkan. Ciplukan bagi angkatan tahun 90-an, nama itu pasti tidak asing lagi. Ya, ini adalah semacam buah yang biasa ditemui secara liar di sawah-sawah atau pekarangan. Dulu, para bocah suka berburu buah ini karena rasanya yang manis dan kadang pula memainkannya. Di masa itu, ciplukan bisa dibilang tak begitu berharga. Para petani bahkan menganggapnya semacam hama. Tapi fenomena di atas itu hanya terjadi di masa lalu. Kini ciplukan sudah naik level dari mainan bocah dan dianggap hama jadi semacam buah premium. Serius, buah ini sekarang dihargai cukup mahal untuk beberapa gram saja. Tentu orang-orang tidak mengigau ya membandrolnya jadi mahal. Ciplukan sendiri memang memiliki manfaat yang luar biasa. Ciplukan memiliki banyak sebutan di Indonesia dan di luar negeri buah ini biasa disebut golden berry. Artinya buah ini terdapat di mana-mana, terutama di dataran rendah, di bawah pohon dan agak lembab. Buahnya berwarna kuning pada saat matang, diliputi kulit tipis berbentuk seperti lampion. Karena rasa buah yang manis, gurih, dan warnanya menarik, anak-anak dulu sangat menyukainya. Lumayan sebagai buah pengganjal lapar saat bermain di sawah dan kebun bersama teman-teman. Gratis lagi. Tanaman ini sendiri berasal dari kawasan tropis Amerika Selatan, kemudian menyebar ke Asia Pasifik, Australia, dan masuk ke Indonesia. Jadi bisa dibilang bukan tanaman asli Indonesia. Buah ini dulu hampir tak ada bedanya dengan kersen secara value. Ya, hanya dianggap tumbuhan liar yang buahnya manis. Tapi setelah semua orang tahu fakta mengejutkan tentang manfaatnya, buah ini pun berevolusi secara nilai. Kini kita bisa menjumpainya di supermarket atau mall dengan harga sekitar 300 ribuan per kilonya. Bahkan pernah ada yang menjual hingga 500 ribu untuk ukuran yang sama. Tak hanya manfaat, alasan kenapa buah ini mahal juga karena eksistensinya yang cukup jarang dan cukup sulit dibudidayakan. Petani terhambat oleh kurangnya informasi yang dapat diandalkan tentang metode penanaman terbaik, kebingungan tentang kultivar yang cocok, dan kurangnya sumber benih yang dapat diandalkan. Seperti prinsip bisnis lainnya, kelangkaan sebuah barang akan membuat harganya naik. Tak hanya di Indonesia, buah ini yang memiliki harga mahal. Dikutip dari sebuah artikel menyebutkan popularitas buah ciplukan atau yang biasa disebut golden berry melonjak selama beberapa tahun terakhir di Eropa. Peru menjadi satu-satunya pasar Eropa yang tersedia saat ini. Bahkan telah mengembangkan rencana kerjasama dengan entitas publik dan swasta lainnya untuk memperkenalkan buah eksotis ini ke pasar Amerika Serikat. Ekspor ciplukan atau biasa disebut beri emas Peru pada tahun 2015 bernilai sekitar 21.000 US dollar, menandai peningkatan sebesar 151% dari tahun ke tahun, dan diperkirakan angka ini akan meroket menjadi 500.000 US dollar setelah mendapatkan akses pasar Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, buah tersebut dijual antara 5 hingga 6 US dollar yang hanya diimpor dari Kolombia. Negara Amerika Selatan sekarang menghasilkan kurang lebih 15 juta US dollar per tahun dari perdagangan tersebut. Sebagian besar dari total ekspor beri emas Peru senilai 1,8 juta US dollar saat ini diwakili oleh buah kering dan produk bernilai tambah seperti mempertahankan keadaan. Wah, keren bukan buah masa kecil ini? Lalu, bagaimana dengan orang-orang luar negeri? Masyarakat pedesaan di negara Peru menggunakan daun ciplukan ini untuk penyakit hati, malaria, dan hepatitis.
yang membuat buah ini populer? Seperti yang telah disebutkan tadi, buah ini langka dan memiliki manfaat yang luar biasa. Siapa sangka ya, yang dianggap tanaman liar, bahkan hama, bisa tampil apik di supermarket dan mall dengan harga yang fantastis. Lalu, bagaimana saja cara mengkonsumsinya? Jika di Indonesia, mungkin kebanyakan dari kita mengkonsumsi buah ciplukan adalah dengan dimakan segar. Beda lagi dengan masyarakat pedesaan di Peru. Di sana, mereka menggunakan daun ciplukan ini untuk penyakit hati, malaria, dan hepatitis. Sedangkan masyarakat di Amazon menggunakan jus ciplukan sebagai obat alami untuk penenang, meredakan sakit telinga, maupun anti rematik. Bahkan masyarakat di negara Afrika Barat mempercayai ciplukan dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit kanker. Dikutip dari mediskus.com menyebutkan bahwa buah ciplukan dapat dikonsumsi langsung sebanyak 5 hingga 10 butir tiap harinya. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga video kali ini menginspirasi.